Hai, dan benar gak sih kalau semakin kita dewasa, semakin kita takut mengambil resiko? Kegagalan demi kegagalan, penolakan yang terjadi kepada kita, bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Namun kadang ada sedikit dorongan dalam diri kita untuk mengambil langkah. Tapi kadang hasrat kita untuk mengambil langkah itu nggak jarang tertahan oleh rasa takut. Karena kita menganggap langkah itu adalah suatu hal yang sewaktu-waktu bakal merusak kehidupan kita lagi. Dan gak jarang kita ngerasa ragu dengan pilihan kita. Walaupun sebelum rasa ragu itu timbul, kadang kita udah berpikir sematang mungkin. Kita udah merencanakan secara detail. Kita udah tahu kemana langkah kaki ini melangkah. Bahkan sampai-sampai ketika kita gagal, kita tahu hal apa yang kita lakukan. Pikiran kita cukup jauh tentang hal itu. Tapi kadang ketika ingin memulai, kembali untuk memulai, kita jadi takut. Kita jadi nggak yakin sama diri kita. Kita jadi bertanya lagi sama diri kita kayak, ini bener gak sih gitu? Ntar kalau ada trouble gimana gitu? Ntar kalau gimana? Ntar kalau gitu gimana? Sehingga banyak hal-hal yang seharusnya hal itu udah menemukan jawaban. Hal itu ya sebelum aku mematangkan sebuah rencana ini, udah aku pikirkan akan apa yang aku lakukan. Tapi entah kenapa kita sering takut ketika kita ingin memulai. Dan beberapa orang yang bilang bahwasanya itu hanya godaan kita untuk melangkah menjadi lebih baik. Tapi ya itu ada benarnya. Ketika kita ingin merubah diri kita menjadi lebih baik, pasti ada saja godaan-godaan yang memaksa kita untuk berhenti, atau kadang membuat kita untuk stay aja seperti ini, nggak melakukan apa-apa. Namun kadang jika kita turutin godaan tersebut, diri kita kayak merasa ada suatu hal yang ingin dibebaskan. Ada sesuatu hal yang kayaknya kecil tapi berpengaruh besar dalam diri kita, sehingga sesuatu yang kita anggap kecil itu nggak lama berubah menjadi besar. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk menentukan sebuah pilihan. Dan pada saat itu kadang ada beberapa hal yang sesuai berjalan dengan rencananya. Namun kadang hal yang bikin kita stres itu sebenarnya pola pikir kita. Maksudnya gini, kita terlalu memikirkan apa yang belum terjadi, sedangkan kita baru mulai melangkah. Ya walaupun kadang di dalam pikiran udah terstruktur kemana dan bagaimana arah kita. Tapi kadang semakin kita kaji, semakin kita kulik lagi, itu yang membuat kita semakin stres dan timbul godaan untuk ingin menyerah kan. Namun pada saat kita melepaskan sebuah pikiran itu kayak ya udah pasrah aja gitu, dan kita melakukan apa yang udah kita rencanakan tanpa berpikir yang aneh-aneh gitu. Di ujung dari pilihan tersebut kadang kita menemukan sebuah hal-hal yang gak kita pikirkan, ya realita-realita sesungguhnya. Ya kita gak nyangka bakalan ada di part ini kita mengalami kegagalan. Kita gak nyangka juga di part ini kita bakalan mengalami penolakan. Padahal jika kita pikirkan dalam sebuah rencana terdahulu, kita gak yakin bakalan ada kegagalan di sini. Kita percaya kita nggak akan ditolak dalam hal ini.
Tapi ya itulah kehidupan. Kadang kita nggak tahu realita ke depannya seperti apa, dan kita membawa hal itu stres dengan pikiran-pikiran kita. Padahal kan mungkin satu hari ke depan kita nggak tahu kehidupannya seperti apa, walaupun kita tahu besok mau ngapain. Kadang kita terlalu mencampurin apa yang udah menjadi kehendak kita. Ya aku nggak tahu sih cara berpikir seperti ini benar atau salah gitu. Tapi kadang ketika perasaan overthinkingku mulai tinggi-tingginya dan aku lagi stres-stresnya gitu, ya di satu sisi aku nggak tahu cara mengatasi ini gimana, dan aku jadi orang yang menutup diri, nggak mau bertemu sama siapa-siapa, dan yang ada di pikiranku keadaan semakin hari semakin buruk. Tapi pada saat itu nggak ada yang bisa kulakukan kecuali pasrah aja gitu. Dan ternyata ketika aku memasrahkan semua yang terjadi, ketika aku memasrahkan tentang sebuah rencana yang aku jalani, walaupun sedang di pertengahan aku dihantam dengan realita yang gak pernah aku pikirkan, justru itu yang membuatku menjadi seseorang yang mempunyai keadaan sedikit lebih baik. Awal aku memasrahkan ini timbul sedikit keraguan bahwasanya nanti kalau aku beneran gagal gimana ya gitu. Dan timbul lagi sebuah pikiran, ya kita semua sebenarnya mengalami hal ini, tapi nggak semua dari kita berani mengungkapkan ini. Kadang di usia-usia kita kayak menganggap hidup kita ini nggak ada gunanya, kita nggak tahu mau ngapain, kita nggak ada manfaatnya bagi orang lain, sehingga itu yang membuat kita stres, sehingga itu yang membuat kita, ya nggak jarang itu disebut, ya mungkin kalau nggak salah disebut burnout. Tapi kembali lagi tentang ketika kita memasrahkan dengan semua ini, kayak ya bodoh amat lah gitu, apapun yang terjadi ya terjadilah gitu. Nah pada saat itu aku mengalami sebuah titik balik dari serpihan-serpihan kebahagiaan yang selama ini tercecer entah kemana-mana. Ya walaupun kebahagiaan itu nggak terlalu besar, tapi cukup nikmat. Dan ketika aku memasrahkan itu semua, ya jika ditanya, aku juga nggak tahu ini kedepannya akan seperti apa. Yang aku tahu, aku sedang melakukan rencanaku, dan rencanaku digagalkan oleh realita. Ya udah, aku bisa memulai ini. Jika timbul sebuah pertanyaan nanti kalau gagal lagi gimana, ya aku paling jawabnya kayak ya udah gitu. Mungkin aku perlu belajar lagi, aku perlu mengulik lagi hal-hal apa yang harus diperbaiki. Dan kadang kegagalan itu perlu supaya kita lebih bijak lagi dalam menentukan arah. Namun kadang ya itu yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi terus berkembang. Walaupun kadang kita perlu menguras air mata, walaupun kadang kita pusing, walaupun kadang kita stres, tapi kadang kalau kita ingat-ingat kejadian itu, ya entah 2 jam yang lalu, entah sehari yang lalu, kayak lucu aja gitu. Kita bisa sebegitunya. Ya walaupun pada saat mengalami itu kita dan diri kita sendiri yang tahu. Kita berada di sebuah kamar, kunci pintu, atau sambil dengarkan musik pakai headset.
Dan bagiku tuh nggak masalah. Aku juga udah pernah cerita di podcastku sebelumnya, hal yang paling menjengkelkan, hal yang membuat kita menjadi seseorang yang gentleman adalah ketika kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan dan kita peka terhadap diri kita. Gitu sih. Karena doktrin yang selama ini aku terima bahwasanya kayak mengungkapkan perasaan sendiri adalah suatu tanda kelemahan. Ternyata semakin dewasa aku berpikir bahwasanya itu salah. Ya justru manusia juga berhak sedih gitu. Air mata diciptakan supaya kita peka terhadap apa yang kita rasakan. Tangis nggak selalu tentang kesedihan. Tangisan juga ada hal yang membuat kita bahagia. Maka itu nggak jarang kadang kita ngerasa ataupun dengar bahwasanya seseorang itu lagi menangis bahagia, ataupun kadang kita sendiri juga merasakan bahwasanya kita ini sedang terharu sehingga menangis dengan perasaan bahagia. Gitu. Namun apapun pilihanmu, nggak ada salahnya mencoba dan jalani sesuai dengan rencanamu. Ya walaupun kadang timbul di pikiranmu akan kekhawatiran yang sebenarnya kamu juga punya jawaban. Hal yang bisa kamu lakukan pada saat itu ya lakuin aja gitu. Karena yang seharusnya kita khawatirkan bukan pertanyaan-pertanyaan yang timbul di pikiran kita, tapi realita kedepannya akan seperti apa, dan kita nggak tahu realita kedepannya akan gimana gitu. Daripada kita bingung memikirkan hal yang membuat kita nggak tahu, ada baiknya ya kita lakuin aja apa rencana kita dan memasrahkan itu kepada yang di atas. Kira kadang keraguan-keraguan dan kebingungan-kebingungan itu yang membuat kita jadi takut gitu. Semakin dewasa kita, berpikiran kita secara logis itu semakin tajam. Karena kita terlalu melihat realita-realita yang ada. Kita mendengar cerita-cerita dari orang lain. Dan masyarakat kita ngebentuk untuk berpikir secara logis, sehingga itu yang membuat kita semua harus direncanakan secara logika kita. Tapi kadang kita lupa bahwasanya ada realita-realita yang nggak bisa ditembus oleh logika. Contohnya gini, seminggu yang akan mendatang kamu juga nggak tahu kan apa yang terjadi tentang dirimu. Ya walaupun kamu bisa memperkirakannya, tapi aku nggak yakin dengan perkiraan itu kamu tepat dengan hal itu. Gitu. Jadi ya lakuin aja apa yang ingin kamu lakukan dan memasrahkan dengan keadaan. Ya andai pun kamu saat ini sedang ditampar oleh realita yang gak pernah kamu pikirkan, ya itulah kehidupan. Kamu gak sendiri, semua orang juga ngalamin ini. Bahkan aku buat podcast ini mungkin untuk meluapkan hal-hal yang aku rasakan. Ya salah satunya seperti itu gitu. Oke, mungkin itu aja di podcast monolog kita. Semoga bisa membuatmu menjadi lebih baik dan semoga ada maknanya. Dan kalaupun gak ada maknanya, anggap aja ini sebuah hiburan ataupun obrolan dari ya obrolan tongkrongan lah gitu. Dan anggap aja kita lagi nongkrong terus ngobrol gitu. Oke, semoga kamu yang mendengarkan ini pada saat menjelang tidur, tidurnya semakin nyenyak dan besok menjadi makhluk yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.